Yosa, kembali lagi di Kako Anime dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu kenapa Akagami bisa menjadi Yonko melalui cover. Pada cover volume 25 kita melihat gambar di mana kalau pandangan Mimin ya ini menjelaskan atau memuat alasan kenapa mereka yang ada di sini menjadi Yonko. Teach atau Kurohige menjadi Yonko sebab mengalahkan Oyaji dan mendapatkan Gura-Gura Nomi, yang mana di sini di cover ini digambarkannya tangan kiri Kurohige yang dikepalkan, di mana ini menjelaskan soal bagian di mana tangan kiri Kurohige pada waktu di Marineford mendapatkan Gura-Gura Nomi. Sementara Luffy menjadi Yonko sebab dirinya berseteru dengan dua Yonko, di mana Luffy pada waktu masuk ke dunia baru dirinya telah membuat ulah kepada Big Mom dan juga Kaido, di mana itu membuat mereka naik pitam terhadap Luffy. Yang di sini di cover ini ditandai dengan Luffy yang berpijak pada dua tong yang ada di sini. Nah, kemudian Bagi menjadi Yonko sebenarnya belum diketahui karena belum resmi, tetapi menurut pradugaan kita sebelumnya, kemungkinan terbesarnya ini adalah efek daripada dunia bawah atau bisnis gelap yang ia mainkan, yang mana di cover ini ditandai dengan scene chapter Goa jalan bawah tanah yang dulu pernah dilewati oleh Bagi. Singkatnya ini menjelaskan soal dunia bawah. Dan ya, Akagami no Sang. Sekarang kita bicara soal Akagami, salah satu karakter di One Piece yang paling misterius. Seperti apa atau bagaimana cara dia menjadi Yonko, itu bagaimana. Nah, jika kita melihat cover ini ya, ada satu hal yang menarik yang dekat dengan Sang, yaitu kambing jantan milik Pak Sengoku. Entah apakah mereka memiliki hubungan di antaranya, namun jika kita flashback ke Marineford, Sengoku pernah melakukan suatu tindakan yang sangat mengejutkan. Ya, Sengoku menerima permintaan Sang untuk membawa Oyaji dan juga Aceng tanpa syarat. Dan selain itu, pada saat itu Sengoku juga mengatakan sesuatu hal yang menarik, di mana Sengoku mengatakan, "Karena kau yang memintanya, aku setuju." Di mana respon Sengoku ini ya sama juga halnya yang dilakukan oleh Gorosei pada waktu itu, pada waktu di Marijoa. Lantas daripada itu, siapa sebenarnya Akagami ini? Terutama dirinya menjadi Yonko. Atau jangan-jangan rasa hormat yang didapatkan Sang baik dari Gorosei ataupun Sengoku adalah alasan yang sama kenapa Sang menjadi Yonko. Mungkin sebelumnya Sang ini ya pernah melakukan sesuatu hal yang wow sehingga dirinya mendapatkan rasa hormat, atau karena Sang itu sendiri adalah sosok yang memang pada dasarnya dihormati. Misalnya Sang ini anak Im Sama atau ada hubungan darah dengan Im Sama, tentu Sang akan mendapatkan rasa hormat itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah hanya sedikit orang yang tahu keberadaan Im Sama. Nah, oleh karena itu akan jadi suatu pertanyaan kenapa Sengoku menaruh rasa hormat kepada Sang, karena seharusnya Sengoku ini kemungkinan terbesarnya tidak mengetahui sosok Im Sama. Nah, maka daripada itu, skenario terbaiknya kenapa Sang dihormati adalah karena tindakan Sang yang membuatnya menjadi Yonko. Karena tentunya dengan begini, pihak-pihak seperti Sengoku ataupun Gorosei pastinya akan tahu tindakan ini karena ini merupakan tindakan yang sangat publik. Dan jika kita kembali lagi ke cover, seperti yang kita katakan tadi, di sini Sang dekat dengan kambing Sengoku. Jadi poinnya di sini adalah God atau kambing dan juga Sang. Yang mana jika kita satukan kalimat itu akan menjadi God Sang, yang mana ini akan merujuk kepada sesuatu hal bernama betis kambing. Yang di sini menariknya hanya dua betis saja yang ditunjukkan di cover ini. Dan jikalau kita mengasumsikan bentuk daripada kaki atau betis kambing ini membentuk angka 11, yang mana jika kita pergi ke cover volume 11, kita akan menemukan suatu judul cover yang berbunyi Greatest Evil of the East, yang artinya kejahatan atau penjahat iblis dari timur. Atau jika kita melihat translate-nya dari cover volume 11 versi Inggris itu berbunyi The Meanest Man in the East, yang mana artinya pria paling kejam dari timur. Nah,
Yang jadi pertanyaannya di sini adalah siapa tokoh pria yang dimaksud daripada judul di cover ini. Dan ya, untuk mengetahui siapa yang dimaksud di cover ini, sebenarnya kita bisa melihat pada manga One Piece chapter 96, yang mana chapter 96 memiliki judul serupa, yaitu The Menace Man in the Ace. Dan pada chapter ini dijelaskan juga begitu ya, kita akan dilihatkan buronan-buronan dari Ace Blue seperti Buggy, Don Krieg, Arlong, yang mana pria-pria itu dikalahkan oleh Luffy sehingga julukan The Greatest Evil sebenarnya cocok untuk Luffy. Karena Luffy sendirilah yang berhasil mengalahkan tokoh iblis seperti itu. Akan tetapi, jika bicara The Menace Man in the Ace atau pria yang paling kejam dari timur atau di timur, sebenarnya hanya dialah yang cocok menyandang gelar ini. Dan menariknya, pada chapter 96, dirinya pun juga muncul di sini. Ya, Akagami no Sang. Sang muncul di chapter ini dengan siluet yang mengerikan. Dan mungkin sosok Sang lah sebenarnya yang dijelaskan pada chapter kali ini. Pria paling kejam, si paling kejam. Dan ini pun sebenarnya cukup relate dengan apa yang terjadi sampai sejauh ini kepada seorang Akagami. Ace baru masuk ke areanya saja langsung disuguhi suatu ancaman tanpa basa-basi. Kid atau seorang Eustace Captain Kid, tangannya pun juga buntung saat bertarung dengannya. Yang mana daripada itu membuat Sang layak menyandang gelar laki-laki atau pria yang paling kejam. Iya kan? Nah, kemudian dikatakan di sini adalah laki-laki paling kejam dari timur, dan ini bukanlah perairan timur alias East Blue. Jadi sepertinya judul atau julukan ini akan merujuk kepada tempat lainnya yang lebih spesifik. Dan kemungkinannya yang paling besar ini akan merujuk kepada suatu tempat yang bernama Elbaf. Yang mana alasan terbesarnya adalah bangsa Elbaf yang ada di One Piece benar-benar bereferensi dengan suku Viking yang ada di dunia nyata. Dan seperti yang kita ketahui, suatu suku Viking banyak ditemukan di area timur Eropa, timur lautan pesisir Amerika Utara. Sehingga dengan begitu, julukan ini berarti pria paling kejam dari Elbaf. Nah, jika kita kembali melihat cover ini ya, terutama God Sang ini alias betis kambing di mana ada dua, di mana dua ini membentuk angka 11 yang artinya 211. Yang mana pada chapter 211 ini berjudul King. Sehingga bisa dikatakan dengan kesimpulannya, pria paling kejam dari Elbaf adalah seorang raja atau kaisar atau Yonko, yaitu Akagami no Sang. Singkatnya, yang membuat Sang menjadi Yonko sekitar beberapa tahun yang lalu, kemungkinannya ada hubungannya dengan kerajaan Elbaf atau pulau Elbaf dan juga suku Elbaf. Yang mana daripada itu kemungkinan Sang dihormati, sebab seperti yang kalian ketahui ya, suku Elbaf ini merupakan suku atau tentara yang paling berbahaya di dunia. Dan tepat sekali, karena hal itulah kemungkinan Sang mendapatkan pengaruh yang luar biasa dan menjadikannya seseorang yang dihormati. Dan ya, bagaimana pendapat kalian soal ini? Ya, sampai kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yo, Sang.